Hai, selamat pagi anak ibu guru. Salam jumpa kembali dalam pembelajaran tematik hari ini. Bagaimana kabarnya? Ibu harap kamu dalam keadaan sehat dan tetap semangat mengikuti pembelajaran kita. Nah, hari ini kita masuk ke subtema ketiga ya. Subtema 3 yaitu lingkungan sekolahku. Nah, anak-anak ibu guru, kamu tentu sudah tahu bagaimana lingkungan sekolahmu karena kamu sudah pernah datang ke sekolah kan? Nah, sekarang kita belajar yaitu subtema ketiga, lingkungan sekolahku, yaitu pembelajaran yang pertama. Nah, materi kita hari ini yang pertama mengenal ungkapan perintah. Kemudian menjelaskan bunyi dan lambang sila ketiga Pancasila. Dan yang selanjutnya menjelaskan cara membuat karya seni dari bahan lunak. Nah, mari kita ikuti video pembelajaran kita dengan baik ya. Kita baca sama-sama ya. Lingkungan sekolah harus dijaga kebersihannya. Sekolah yang bersih membuat belajar lebih nyaman. Menjaga kebersihan lingkungan sekolah adalah tanggung jawab semua warga sekolah. Nah, jadi yang menjaga kebersihan sekolah itu bukan hanya guru, hanya Pak Satpam, atau petugas kebersihan sekolah, tetapi semua orang yang berada di dalam sekolah itu bertanggung jawab menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Nah, lingkungan sekolah yang tidak bersih dapat membuat kita mudah terjangkit penyakit. Nah, kalau lingkungan kita kotor tentu tidak nyaman dilihat dan menjadi sarang nyamuk kan? Nah, kalau sudah menjadi sarang nyamuk akan menjadi sarang penyakit untuk kita. Nah, coba kita perhatikan di sini anak-anak sekolah bermain. Kamu perhatikan lingkungan sekolahnya, apakah bersih atau banyak sampah? Nah, lingkungan sekolah yang bersih akan nyaman untuk tempat kita belajar dan bermain. Nah, coba kita perhatikan percakapan antara Nina dan ibu guru ya. Ibu guru, siapa yang bertugas piket kelas hari ini, Nina? Saya, Lani, Deli, dan Tony, Bu. Ibu guru, jangan lupa buang sampah di keranjang sampah ya, Nina. Bersihkan juga pajangan kelas. Baik, Bu. Kami akan membagi tugas. Nah, anak-anak ibu guru, dalam percakapan ibu guru dan Nina terdapat kalimat perintah. Nah, kalimat perintah adalah meminta orang lain untuk melakukan sesuatu. Ya, kalimat perintah yaitu kalimat yang meminta orang lain untuk melakukan sesuatu. Nah, ungkapan perintah biasanya diakhiri dengan tanda seru. Nah, ini dia tanda seru ya. Kita sudah sering membuat tanda seru di ungkapan petunjuk, kita sudah buat tanda seru di ungkapan ajakan, juga kita buat tanda seru. Nah, di ungkapan perintah juga diakhiri dengan tanda seru. Kita dapat menggunakan ungkapan perintah kepada teman atau orang yang lebih muda usianya. Ya, kalau kita menggunakan ungkapan perintah kepada teman kita yang lebih muda atau yang lebih muda usianya. Nah, coba kita perhatikan contoh ungkapan perintah. Yang pertama, tutup pintu itu. Nah, kalimatnya ini diakhiri dengan tanda seru. Contoh kedua, tolong ambilkan sapu. Nah, kemudian rapikan kamarmu sebelum pergi ke sekolah. Kemudian simpan bukumu. Nah, apalagi yang merupakan contoh ungkapan perintah? Tentu di sekolah atau di rumah sering kamu dengar ungkapan perintah. Misalnya ibu guru mengatakan, buka bukumu halaman 95. Itu adalah contoh ungkapan perintah. Nah, kalau di rumah yang biasa kamu dengarkan dari orang tua, contoh ungkapan perintah. Nah, coba kamu perhatikan apa yang sering diungkapkan orang tuamu untuk memerintah kamu, ya.
Nah, oke. Selanjutnya kita masuk ke mengenal bunyi dan lambang sila ketiga Pancasila. Nah, anak-anak ibu guru tentu masih ingat kan bunyi sila pertama sampai sila kelima, ya. Nah, sekarang kita belajar mengenai bunyi dan lambang sila ketiga Pancasila. Nah, lambang negara kita adalah Pancasila. Nah, bunyi sila ketiga Pancasila yaitu Persatuan Indonesia, dan lambang sila ketiga Pancasila adalah pohon beringin. Nah, ini adalah gambar pohon beringin, ya. Nah, anak-anak ibu guru, makna sila ketiga yaitu kita harus bersatu dan bekerja sama. Nah, tadi bunyi sila ketiga adalah Persatuan Indonesia. Jadi, makna sila ketiga yaitu kita harus bersatu dan bekerja sama. Kerjasama membersihkan sekolah merupakan salah satu sikap atau contoh yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila. Nah, pohon beringin memiliki daun kecil dan akar yang kokoh. Daun pohon beringin bersatu menyerupai bentuk atap rumah. Nah, makanya makna sila ketiga itu artinya bersatu. Nah, pohon beringin biasanya kita gunakan untuk berteduh. Pohon beringin menjadi simbol persatuan. Oke, baik anak-anak ibu guru, sekarang kita masuk ke materi selanjutnya ya. Nah, anak-anak ibu, untuk materi selanjutnya yaitu karya seni 3 dimensi dari bahan lunak. Nah, anak-anak ibu guru, apa yang dimaksud dengan bahan lunak atau apa-apa saja contoh bahan lunak? Nah, bahan lunak adalah bahan empuk yang mudah diubah bentuknya. Jadi, jenis bahan lunak apa-apa saja? Nah, bahan lunak ada yang terbuat dari alam dan ada yang terbuat dari bahan buatan. Nah, bahan yang diperoleh dari bahan alam yaitu tanah liat. Nah, kalau bahan lunak buatan misalnya apa? Misalnya plastisin atau play-doh atau lilin. Nah, ini adalah bahan-bahan yang mudah dibentuk. Nah, contoh bahan lunak untuk membuat karya. Nah, ada tanah liat, ada plastisin atau play-doh ya. Nah, yang gampang kita cari yaitu plastisin. Nah, contoh karya seni 3 dimensi dari tanah liat. Ada vas bunga, ada hiasan, dan ada juga teko dan cangkir. Nah, benda-benda tersebut dibuat dari tanah liat. Nah, coba kita perhatikan bagaimana cara membuat hiasan dari tanah liat. Nah, yang pertama, siapkan adonan tanah liat dan cetakan yang diinginkan. Kedua, masukkan adonan tanah liat ke dalam cetakan hingga penuh. 3. Lepaskan tanah liat dari cetakannya. 4. Keringkan hasil cetakan dengan cara dijemur atau dibakar. Nah, cara menghias karya seni 3 dimensi menggunakan cat warna-warni. Nah, coba kita perhatikan. Kita sediakan dulu catnya ya. Yang pertama, sediakan dulu catnya. Kemudian kita olesi tadi menggunakan cat. Kemudian yang ketiga, kita keringkan kembali. Baiklah anak ibu guru, tugas kamu yang pertama yaitu dari buku pena 1C halaman 141 nomor 1 sampai 8 ya. Kamu kerjakan di catatan tematik, dan tugas kedua kamu halaman 142 nomor 1 sampai 3 kamu kerjakan di catatan tematik. Nah, baiklah anak-anak ibu guru, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga kamu dapat memahaminya dan dapat mengerjakan tugas kita dengan baik. Sampai jumpa di pembelajaran kita selanjutnya.
Selamat belajar dan tetap semangat.